Oke, selamat siang. Posisi saya ada di Pulau Kelor. Habis acara larung keluarga besar Pak Ayub. Ya, saya tahu ini pulau yang bagi saya tuh yang antik karena namanya Pulau Kelor. Sementara di belakang saya ada bangunan Belanda tua. Wah, ini dahsyat banget ya. Saya bagikan renungan tentang pertempuran dalam pikiran. Nah, ini dia. Pertempuran dalam pikiran itu nggak mudah, nggak gampang. Contoh ya, posisi di mana saya di sini diundang di acara larungan keluarga besar ya. Bagaimana pikiran kita ini harus ditaklukkan tentang bagaimana kita mengasihi orang tua kekasih kita yang dipanggil Bapa di surga. Tapi di sini kita melihat betapa Tuhan sayang buat segala apapun yang ada di bumi maupun yang sudah Tuhan panggil ya. Makanya di sini dikatakan apa? Seringkali kita bertanya, kenapa banyak hal sedih buruk dan tidak diharapkan terjadi dalam setiap kehidupan kita? Karena kita tidak bisa mengetahui kejadian saat waktu dan bagaimana. Contoh ya, tadi waktu melakukan pembakaran mayat, ada yang mau lihat enggak? Dia bilang ada yang mau. Ada yang mau lihat gak bagaimana tulang-tulang itu sudah tubuh itu sudah menjadi tulang-tulang. Ternyata tulang-tulang itu pun sama dihaluskan kembali. Nah, di sini kita melihat bahwa setiap apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita tuh dahsyat. Dan di sini saya lucunya begini ya. Sementara itu tadi di pembakaran, di kremasi ya, di situ ada satu keping, dia bilang apa? Ini kepalanya. Kepalanya ini harus dipegang tangan dua dengan anak yang paling besar. Nah, itu tadi ya, bagaimana kita menaklukkan pertempuran dalam pikiran. Karena selama ini kan orang nggak mengerti bagaimana itu pikiran, bagaimana mengasihi orang tua ya. Nah, di sini juga dikatakan apa? Bagaimana kalau kita ini dan itu terjadi di saat pemikiran intimidasi menekan setiap kehidupan kita, bisa nggak kita lewati? Semalam di rumah duka saya sampai jam setengah satu apa jam satu ya. Di situ ketemu dan saya melayani orang-orang yang punya pikiran itu adalah pikiran mindset yang istilahnya nggak mau dikalahkan karena merasa apa? Pikirannya karena dia merasa lebih pintar dan lebih baik daripada yang lainnya. Nggak bisa. Makanya peribahasa begini katakan, di kolong langit ya, nggak ada yang lebih kekal selain daripada Tuhan. Bagaimana kita menaklukkan pikiran kita untuk tidak menjadi sombong, itu nggak mudah ya. Makanya di sini juga dikatakan bagaimana intimidasi pikiran dalam diri kita tuh harus ditaklukkan. Nah, pikiran dan kehendak adalah pemberian yang Tuhan membawa kita kepada hal-hal yang baik, bukan yang buruk. Makanya semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu semuanya. Kalau pikiran kita baik, otomatis seluruhnya pun juga baik. Ya, bagaimana kita menilai, melihat orang, jangan dengan satu hal penampilannya, tapi Tuhan mau melihat segala yang kita lakukan dasar dari setiap hati kita. Contoh tadi pagi saya ditelepon ya, dia bilang minta doa. Saya pikir minta doanya apa? Pikirannya diganggu dengan apa? Hal-hal yang membuat dirinya tuh emosi. Karena apa? Perkataan. Orang mencari pembenaran. Saya bilang, Bu, bisa enggak? Jangan kumpul di orang-orang yang membuat pikiranmu kacau. Jangan kumpul di orang-orang yang tidak membawa satu spirit. Nah, ini dia. Saya bilang, buat apa kamu punya pertemuan? Tidak akan punya penyelesaian, yang ada pertengkaran. Nah, inilah dia ya. Makanya pikiran yang dikasih ke Tuhan dalam setiap kehidupan kita haruslah pikiran yang baik, bukan pikiran yang buruk. Bukan merancang apa yang kita mau, tapi yang Tuhan mau adalah rancangannya. Pikiran kita adalah kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Makanya bagaimana di sini dikatakan apa ya? Tuhan mengontrol, mengendalikan seluruh kehidupan kita. Nah, ini dia yang gak baik. Nah, ini yang baik. Nah, ini yang gak boleh. Mengontrol ya. Nah, tapi Tuhan menyerahkan sepenuhnya pikiran, kemauan, perasaan kita kepada kehendak manusia. Tapi saya percaya kalau orang punya satu hal pengenalan akan Tuhan, pikiran hatinya tidak akan bisa dikotori dengan apapun juga. Contoh ya, sempat saya di intimidasi
sempat saya dimasukkan, di brainwash dengan pikiran-pikiran, perkataan-perkataan yang bagi saya nggak boleh. Ini bukan yang Tuhan Yesus mau. Ya, kalau mau dibilang ibu polos dan lugu, ya terserah. Karena apa? Tidak ada penipuan, tidak ada yang dibuat segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan packaging yang dikemas begitu rupa, tapi pada judulnya kebenaran, kebaikan akan terbukti. Ya, makanya di sini dikatakan apa? Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, roh kita manunggal dengan Tuhan. Jiwa dan tubuh itu cuman sesaat. Cuman masalahnya gini loh, bagaimana jiwa dan tubuh kita tunduk nih kepada roh. Itu tidak mudah, nggak gampang. Ya, kecuali kita mematikan hal-hal yang ada dalam setiap kehidupan. Jadi saya simpulkan begini, ya. Kalau orang punya pengenalan, pemahaman akan Tuhan Yesus, kalau orang tidak mengalami perubahan, perlu pertanyaan. Nah itu dia. Makanya kemarin pagi jam 1:30, saya berbicara dengan anak muda ini. Tidak apa-apa, lepaskan mantel manusiamu, pakai mantel yang daripada Tuhan. Karena Tuhan akan pakai pikiranmu dengan pikiran hal-hal yang murni. Nah, bagaimana di sini juga dikatakan jiwa seringkali itu tertawan karena apa tadi? Intimidasi. Karena apa? Cemburu. Karena apa? Harga diri. Karena apa? Mengalami satu hal ketidaklayakan. Nah ini dia. Saya kembalikan pada setiap kehidupan kita sebagai umat manusia. Di hari-hari begini, kehidupan kita, pikiran kita tuh mau yang gimana? Ya, dibawa ke Tuhan atau kepada yang lainnya. Itu membuat satu hal keputusan. Makanya Amsal katakan begini, seperti yang dipikirkan dalam hatinya, demikian juga Tuhan tahu. Jadi dari kedalaman di jiwa kita ini, tubuh kita ini Tuhan tahu. Contoh kayak kita punya organ tubuh ya. Kalau ditaruh dalam satu alat, misalkan disentuh begini, ketahuan tubuh kita ini lagi mengalami satu stres. Ketahuan tubuh kita ini mengalami satu hal yang tidak baik. Karena berapa kali orang-orang yang mempunyai satu hal medis selalu membawa, itu mendeteksi dengan alat, dengan cara tempelkan dalam satu tubuh kita. Jadi kita orang itu bisa tahu molekul-molekul kita ini ya. Kalau pikirannya baik, hatinya baik, pasti akan jadi satu. Tapi kalau molekul-molekul pikiran ini nggak baik, molekul itu kan berpencar. Nah ini dia. Nah makanya di sini dikatakan apa? Jangan kita membuat pikiran kita dari apa yang kita lihat dan dengar. Kita punya asumsi pemikiran yang salah. Jangan sampai. Makanya di sini dikatakan apa ya? Lukas 8:18a. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Kalau cara pikiran kita mendengar, otomatis pikiran kita pun yang terbaik daripada Tuhan. Makanya di sini dikatakan juga apa? Pertanyaannya ya, bagaimana kondisi kita saat ini? Bagaimana kehidupan kita buat langkah yang ke depan? Gak bisa kita tahu. Makanya di sini juga dikatakan apa? Kecenderungan adalah untuk mengalahkan pikiran kita. Renungkan firman pagi, siang, dan malam. Dan jangan lupa memperkatakan Alkitab dalam setiap kehidupan setiap kita. Makanya di sini juga dikatakan peperangan sesungguhnya yaitu kembali pikiran dan hati kita. Kalau pikiran dan hati kita nggak nyatu, nah itu dia, ya, yang ada emosi dari dalam. Makanya kalau kita melihat seperti kisah Nabi Elia, ya, saat menghadapi nabi-nabi Baal, dia mendengarkan dan taat kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Makanya di sini dikatakan apa, ya kan? Nabi Eli mendapatkan satu hal kemenangan. Begitu juga dengan kisah Daud di saat menghadapi Raja Akis, ya, dia pura-pura gila. Orang kalau pura-pura gila pasti bebas. Atau orang pura-pura sakit gak akan kena tuntutan. Banyak orang punya pikiran akal bagaimana dia melepaskan dari setiap apapun kehidupan yang membuat dia bebas. Nah makanya di sini dikatakan apa? Yang kita dengar akan mempengaruhi pikiran kita, ya. Dan biarlah pada hari ini
kita mendengar hal-hal yang baik, yaitu kebenaran Alkitab. Kita mendengar tentang ada banyak hal yang Tuhan perbuat. Makanya seperti lagunya gini, banyaklah yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Ya, rancangan Tuhan di pikiran Tuhan pasti buat setiap kehidupan kita iya dan amin. Gak ada kata yang gagal, gak ada kata yang gak mungkin Tuhan bisa lakukan dan buat segala sesuatu kehidupan kita itu menjadi lemah. Nah, makanya di sini dikatakan Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Orang yang memuji Tuhan, ya, terpancar dari wajahnya. Orang yang memuji Tuhan, dia punya kehidupan dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah yang sukacita daripada Tuhan. Makanya di sini dikatakan apa? Taklukkanlah pikiran, perasaan, praduga yang tidak daripada Tuhan. Makanya di sini Paulus katakan di 2 Korintus 10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, menaklukkan dan menawan pikiran kepada Kristus adalah benar-benar yang gak mudah dan gak gampang. Nah, pada hari ini bagaimana kita menaklukkan segala sesuatunya? Makanya di sini juga dikatakan apa? Rasul Paulus berkata gini, seringkali pertentangan antara pikiran kehendak yang diperbuat. Makanya Rasul Paulus katakan begini, setiap apa yang mau dilakukan kebaikan, yang buruk pasti akan muncul. Tapi Paulus menawan, Paulus melawan apa yang tidak boleh dalam dirinya. Ada sisi-sisi yang gelap. Nah, ini dia. Makanya Roma 7 ayat 15 katakan begini, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Melawan, ya, gitu. Melawan pikiran, melawan yang ada dalam diri kita yang gak baik. Itu gak mudah, tapi perlu pertolongan daripada Roh Kudus. Makanya di sini juga dikatakan pikiran dan kehendak adalah menjadi satu hal keputusan buat kita punya hal perubahan. Makanya Filipi katakan begini, 4 ayat 7. Damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu, ya kan, di dalam Kristus Tuhan. Pada hari ini bagaimana kita, ya, melihat, membuat, memelihara hati dan pikiran kita itu hanya di dalam Tuhan, tidak di dalam yang lainnya. Jadi firman saya rangkum buat hari ini, siang hari ini di kota Jakarta. Kebetulan ini di daerah mana ya, tadi dibilang Pulau Seribu, ya, tapi ini namanya Pulau Kelor. Ada bangunan Belanda di belakang saya. Nah, ini dia bangunan Belanda yang benar-benar good banget, ya. Bagaimana kita akan melihat bahwa ini tempat yang berbeda, ini tempat yang istilahnya membuat satu hal inspirasi, ya. Makanya di sini juga dikatakan apa? Hati-hati dalam setiap apa yang kita dengar. Hati-hati apa yang kita lihat. Hati-hati apa langkah kita ke depan buat kita melihat bagaimana Tuhan membuat baik. Nah, makanya di sini dikatakan apa? Lukas 8 ayat 18a. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, bagaimana kita punya kehidupan dalam Tuhan harus kita jaga. Bagaimana kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengerjakan jauh di luar pemikiran dari setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi di sini saya rangkum biar pikiran firman Tuhan, apa yang ada di dalam setiap pikiran kehendak kehidupan kita berdasarkan daripada pikiran Kristus. Penutupnya Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita sudah memikirkan perkara yang di atas, apa yang menjadi satu hal keinginan, kerinduan kita buat ke depan, dikerjakan Bapa Yahweh berhasil. Terima
Terima kasih buat kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat kecintaan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami akan menaklukkan pikiran, kemauan, perasaan kami kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lainnya. Terima kasih kalau kami diberi kesempatan. Terima kasih kalau kami mengalami satu hal, anugerah-anugerah yang tanpa batas. Di dalam nama Yesus Masiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Ini dia suasana pantainya ya. Pulau Kelor namanya. Oke. Ini good banget. Kebetulan saya bisa mereferensikan ini kapal Rena ya. Paling baik di daerah ini kalau nggak salah di daerah Sunda Kelapa lah kapal ini ada. Jadi siapa yang mau memakai kapal Rena silakan. Kebetulan ini salah satu kapal yang terbaik dari yang lainnya. Harganya nggak terlalu mahal kok ya. Oke, see you. Bless you.